Yo 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 yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alun-Alun Balungan Channel dimanapun Anda berada, semoga keselamatan dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Dan semoga Sobat Alun-Alun Balungan Channel selalu diberi kemurahan rezeki agar suatu saat kita bisa ngetrip jalan-jalan keliling bersama. Untuk ngetrip kita kali ini, kita akan mengeksplor Desa Legetang, desa yang legendaris dan kisahnya hilang dalam waktu satu malam. Bagi yang memiliki iman, bencana alam yang datang bertubi-tubi menimpa bangsa ini tentu merupakan satu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali ke jalan tauhid dengan benar, tidak menuhankan sesama makhluk, tidak menuhankan benda mati, karena Allah itu hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini yang mungkin kita telah lupa. Dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung-singgung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Kita dan anak-anak kita tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris sama dengan kaum Sodom Gomorrah pada waktu zaman era Nabi Lut. Mereka senang bermaksiat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikubur seluruhnya dalam satu malam hingga tidak tersisa. Satu desa bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam, tertutup puncak sebuah gunung yang berada agak jauh dari lokasi desa itu. Siapa yang mampu memindahkan puncak gunung itu ke suatu tempat untuk mengubur satu desa, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Inilah kisah tentang Dukuh Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah, dan kejadian ini di tahun 1955 atau 10 tahun setelah negara tercinta ini merdeka. Dukuh Legetang adalah sebuah dukuh makmur yang lokasinya tidak jauh dari dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, sekitar 2 km di sebelah utaranya. Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang cukup sukses. Mereka bertani sayuran, kentang, wortel, kobis, dan lain sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari tempat lainnya. Namun bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan ini, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Barangkali ini yang dinamakan istidraj atau disesatkan Allah dengan cara diberi rezeki yang banyak, namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat, perjudian, dan di dukuh ini setiap malam mereka mengadakan pentas lengger dan minum-minuman keras. Lengger adalah sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinahan. Ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Beragam kemaksiatan lain sudah demikian parah di dukuh ini.
Pada suatu malam 17 April 1955 turun hujan yang amat lebat di Dukuh ini. Tapi masyarakat Dukuh Legetang masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Barulah pada tengah malam hujan reda, tiba-tiba terdengar suara keras seperti sebuah bom besar dijatuhkan di sana, atau seperti suara benda yang teramat berat jatuh. Suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangganya. Namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar, karena selain suasana gelap, jalanan pun sangat licin. Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu barulah keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat memekakkan telinga pada malam hari itu. Mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak Gunung Pangamun-Amun sudah terbelah dan rompal. Dan mereka lebih kaget bukan kepalang ketika melihat Dukuh Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh Dukuh beserta warganya. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati, gegerlah kawasan Dieng pada saat itu. Masyarakat sekitar terheran-heran, seandainya Gunung Pangamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu pasti hanya akan menimpa lokasi di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini jelas bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pangamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Namun sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu pada malam terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Untuk memperingati kejadian itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang hari ini masih bisa dilihat siapapun. Di tugu tersebut ditulis dengan plat logam. Sungguh kisah tenggelamnya Dukuh Legetang ini menjadi peristiwa bagi kita semua, bahwa azab Allah yang seketika itu tak hanya terjadi di masa lampau, di masa Nabi Lut, tetapi azab itu pun bisa menimpa kita di zaman ini. Bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab manusia-manusia lalim dan durjana dalam hitungan detik. Andaikan di muka bumi ini tak ada lagi hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam menghibah ampunannya, mungkin dunia ini sudah kiamat. Oke sobat alun-alun Bandungan channel dimanapun Anda berada, semoga video ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang baru menemukan alun-alun Bandungan channel, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel kesayangan Anda ini semakin berkembang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat alun-alun Bandungan channel dimanapun Anda berada, semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Dan semoga sobat alun-alun Bandungan channel selalu diberi kemurahan rezeki agar suatu saat kita bisa ngetrip jalan-jalan keliling bersama. Saat ini kita berada
di desa yang sangat legendaris dan misterius dulur. Ini dulu adalah bekas wilayah atau berdirinya Desa Legetang di Banjarnegara ini. Tapi mitos dan kabar beritanya bahwa desa ini hilang semua hanya dalam waktu 1 malam. Nampak yang berdiri itu tinggal ada 2 rumah sedulur. Sebenarnya tempat ini sungguh fantastis dengan pemandangan yang sangatlah indah. Dan nampak di depan kita itu adalah dulunya bekas pondasi rumah sedulur. Nah itu yang memanjang ini. Ini dulunya adalah bekas bangunan pondasi rumah. Tapi desa di sini hilang musnah dalam semalam karena terkena longsoran dari atas bukit itu. Tanah-tanah dari atas bukit itu longsor turun dan menghancurkan semua bangunan-bangunan rumah yang ada di sini. Sebelum dulu ini perbukitan, ini dulu penuh dengan rumah-rumah warga sedulur. Nampak bekas desa ini sudahlah rata menjadi tanah sedulur. Dan nampak pula bahwa tanaman di sini sungguh sangatlah subur. Semoga kejadian-kejadian di tahun 1955 ini bisa menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita agar tidak melakukan kezaliman lagi. Oke sobat alun-alun Bandungan channel dimanapun Anda berada, tetap saksikan channel kesayangan Anda ini, karena pada edisi besok kita masih akan mengeksplor sebuah desa yang berada di Banjarnegara. Dan desa tersebut sekarang sudah dihapus dari peta karena pada waktu itu terjadi bencana letusan gas yang merenggut 154 nyawa. Desa apakah tersebut? Tetap saksikan channel kesayangan Anda ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik yang lainnya. Karena alun-alun Bandungan channel yakin bahwa di sebuah desa pasti tersimpan berjuta cerita. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.